Halo guys, balik lagi di channel Bang Onip, channel yang membahas alur komik. Dan di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video Against the God Part 17. Di video sebelumnya, Yunche sudah menyempurnakan Awakening Heart Lotus dengan Sky Potion 4 menjadi pil. Awakening Heart Lotus ini sangat langka, bahwasanya hanya tumbuh 1000 tahun. Jika memakan pil Awakening Heart Lotus, setiap menerobos ke tingkat selanjutnya, maka peningkatan kekuatannya jauh melampaui orang lain. Yunche memberikan pil Awakening Heart Lotus kepada King Yue. Ia kehilangan peluang besar selamanya demi menyelamatkan istrinya. Seketika King Yue membuka matanya. Ia sudah berangsur-angsur membaik. Dengan disambut Yunche di depan matanya. Dengan malu-malu, Yunche menyuruh King Yue beristirahat dulu. Tiba-tiba Ling'er datang membawa kabar bahwa akan ada banyak orang yang datang ke sini. Ling'er berharap untuk tidak keluar dan tutup pintu rapat-rapat. Beberapa jam berlalu di tempat klan Greenweg. Mereka sedang mengadakan ruang rapat. Situasi di sini lagi mencekam. Di situ, para saudara Su Hengsan membentuk kelompok hingga bersekutu dengan musuh, berniat menjatuhkan kedudukan Su Hengsan. Meskipun masih tergolong dalam keluarga, usut punya usut nih, mereka mengincar harta karun berharga dari klan Greenweg. Yunche yang mengutip pembicaraan mereka dibuat geram. Pasalnya mereka pandai bersandiwara di depan Su Hengsan yang diberi kepercayaan sepenuhnya, malah dibalas dengan kebusukan yang berkhianat pada musuhnya. Yunche yang sudah tak bisa menahan kekesalannya, ia nyelonong masuk di tengah-tengah perdebatan mereka. Yunche memprovokasi para hama tersebut. Itu membuatnya marah. Salah satu dari mereka menyerang Yunche. Dengan mudahnya ditahan oleh Yunche. Lalu Yunche melayangkan beberapa serangan. Dia menerima luka yang fatal. Bawahannya tak terima tuan mudanya dilukai. Dia pun melancarkan serangan. Namun, dengan sekali menyerang, Yunche dapat mengalahkannya. Para tetua ambil suara. Hai anak muda, klan Greenweg kami tidak menerima murid dari luar. Jadi kau tak berhak mencampuri urusan kami. Kata siapa aku tak berhak? Pemimpin Su Hengsan telah memintaku untuk bertunangan dengan Ling'er. Yaps, bisa ditebak dong, Ling'er super malu. Bagaimana bisa kau bilang aku tak dihitung dari bagian klan Greenweg? Kata Yunche. Dengan cerdasnya Yunche melabui mereka. Sontak Su Hengsan kaget perkataan Yunche. Yunche dengan sekejap mengendalikan panggung sandiwara mereka. Agar harta berharga tidak jatuh ke tangan orang yang salah. Tak membuang kesempatan lagi, Su Hengsan memainkan perannya. Ia mengikuti alur Yunche. Semuanya terdiam 1000 bahasa atas penjelasan Su Hengsan. Tapi, ada klan dari luar dengan liciknya menyerang Yunche saat lengah. Dengan refleks cepat, Yunche masih sempat menahan serangan dari master klan Blackwood. Tak tahu malu, dia kembali menyerang. Tiba-tiba tangan Master Blackwood terlilit selendang. Diteruskan dengan dihantamkan ke dinding. Yaps, itu King Yue datang menyelamatkan Yunche. Bawahannya tak terima karena masternya dipermalukan seperti itu. Mereka menyerang King Yue. Mereka tak ada apa-apanya dengan King Yue. Seperti kapas tertiup angin. Setelah kekalahan Blackwood, para saudara Su Hengsan berkicap. Tak ada nyali keluar lagi. Sekarang ini, klan Greenweg dapat dikendalikan sepenuhnya oleh pemimpin Su Hengsan. Sebelum klan Blackwood pergi, ia memberikan kompensasi berupa harta dari Blackwood, yang selama ini mereka kumpulkan dari 1 tahun. Karena dengan begitu mereka bisa keluar hidup-hidup. Singkat cerita, hari di mana mereka akan kembali ke alam rahasia. Sebelum kembali, tidak lupa ia berpamitan kepada Ling'er dan ayahnya.
Di situ Lior mengantar kepergian mereka. Saat sudah sampai di depan gate, Yunce berkata, "Lior, tunggulah aku. Suatu hari aku akan datang untuk menikahimu." Kata janji-janji buaya yang sering diucap. Kemudian mereka berdua memasuki gate. Dibawalah mereka ke alam rahasia. Di sini Yunce mengira dunia yang tadi itu ilusi atau mimpi seperti nyata. Tapi Jasmine memberitahukan bahwa dunia tersebut benar-benar nyata. Tapi ada satu hal yang membuat Jasmine merasa sangat aneh pada dunia tersebut. Itu terletak pada waktu yang berbeda. Kemungkinan ada seseorang di benua Azure Cloud yang mengaktifkan cermin reinkarnasi harta surgawi peringkat 7. Kemampuan yang dimiliki merusak hukum, sebab akibat melalui reinkarnasi. Setiap kali diaktifkan, itu akan memerlukan waktu 20 tahun untuk mengaktifkan kembali. Setelah digunakan, cermin ini berubah menjadi cermin biasa dalam 20 tahun. Yunce mendengar pengakuan dari kakek Xiaoli. Ia berkata bahwa orang tua kandung Yunce diburu oleh penjahat. Karena itu, mereka membuka liontin. Setelah membuka liontin yang mereka tinggalkan ini, isinya adalah cermin kecil. Maka dari itu, Sky Potion Por menyatu dengan tubuh Yunce. Jasmine berkata, "Sekarang lupakan dulu permasalahan ini. Saat kekuatanmu ke tingkat tertentu, barulah kau mencari solusi yang terbaik untuk pergi ke benua itu." Tak lama kemudian mereka keluar. Baru aja keluar, Yunce dan King Yue udah disambut penyerangan pengawal klan Burning Heaven. Dengan gaya santai Yunce, ia merasa tak terancam. Karena di sampingnya ada King Yue, makanya ia tak gentar menghadapinya. Dengan cepat, King Yue bisa menangani itu. Oke, dirasa para murid sudah kembali semula. Kemudian Master Heavenly Sword Villa mengajak mereka menyaksikan penyegelan iblis. Ya, di bawah tekanan pedang Heaven yang cukup besar dan rantai yang melenggu iblis. Tak peduli siapapun itu, sekuat apapun kekuatannya, itu akan tetap ditekan dan tak bisa melarikan diri. "Hei anjing tua, Kaisar Iblis kami pasti akan membalas dendam pada kalian dengan keji," kata iblis. "Hahaha, dunia iblis sudah lama berantakan. Karena dunia iblis dipimpin seorang wanita, itu ketidakbejusan Kaisar Iblis." Lalu Lincoln mengaktifkan formasi jiwa surgawi sembari memprovokasi iblis. Ia berkata, 20 tahun yang lalu, anakmu dan menantu mencoba memasuki Tianwei untuk menyelamatkanmu. Tapi mereka mendapatkan serangan dari kerajaan Tianwenku. Mereka berdua terluka parah. Meskipun berhasil lolos melarikan diri, mungkin mereka tak akan bertahan lama. Mendengar itu, iblis tersebut tak bisa membendung amarahnya. Dia mencoba melompat ke arah mereka. Yaps, begitu cepatnya dia mendapatkan mangsanya. Tak bisa dipercaya, iblis tersebut memiliki kekuatan begitu besar, meskipun kekuatannya ditekan. Iblis ini mengincar Yuamba yang mempunyai kekuatan rendah. Sontak, Yunce mencoba menyelamatkan Yuamba dengan memasuki formasi penekan jiwa surgawi. Di dalam, ia masih sempat mengeluarkan Yuamba. Tapi naasnya, malah dia sendiri yang terjebak di dalam. Di belakang Yunce, iblis itu akan melayangkan serangan. Tak sempat menghindar, ia mendapatkan serangan telak. Ia menerima luka cukup fatal, hingga mengeluarkan darah. Acara ini yang awalnya hening, berubah menjadi dramatis. Sudah dipastikan orang yang memasuki formasi penekan jiwa akan mati. Apalagi keluar dengan selamat. Lincoln yang kekuatannya di atas orang-orang di sini, ia pun tak bisa berbuat banyak. Si Ruo yang melihat kejadian tersebut, ia pingsan. Banyak orang merasa menyayangkan kejadian tersebut. Tak lama berselang, mereka pun beranjak pergi. Shin berpindah ke tempat penginapan Frozen Cloud. Para murid Frozen Cloud memberitahukan kejadian ini kepada Nona Yuchan.
Dan Nona Yuchan shock mendengar itu. Ia buru-buru mendatangi tempat penyegelan pedang Heaven. Di sini Nona Yuchan lepas kendali. Ia seperti kehilangan semangat, mencoba menyerang formasi penekan jiwa. Namun, ia berlebihan hingga tak mempedulikan dirinya. Dampak yang dia terima, ia memuncratkan darah dari mulutnya. Murid Frozen Court menenangkan seniornya dan membawanya ke penginapan. Qin Yue baru aja mendengar kabar tersebut. Ia merasa terpukul. Tak bisa dipungkiri perpisahan mereka begitu cepat. Di sini, Qin Yue hanya berserah diri atas kejadian yang sudah terjadi pada suaminya dan mendoakan. Kemudian ia menemui Yuanba. Bertemulah mereka berdua. Di sini, Yuanba merasa bersalah karena dirinya penyebab kematian Yunce. Di masa hidupnya, ia selalu dilindungi dari orang-orang yang selalu membulinya. Ia merasa menjadi beban. Mulai sekarang sudah diputuskan, Yuanba akan pergi dari kerajaan Blue Wen untuk mencari kekuatan. Tidak ingin menjadi sampah lagi. Kok baru sadar nih bocah? Oke, di sini Qin Yue mendukung apa yang dikehendaki Yuanba, meskipun ia lemas kehilangan setengah kehidupannya. Lalu Yuanba pergi. Di dalam penginapan Frozen Cloud, saat ini Nona Yuchan masih dirawat tabib. Tabib tersebut mengatakan bahwa Nona Yuchan akan baik-baik saja. Dia hanya menerima trauma emosi yang besar dan kesedihan, menyebabkan darahnya mengalir secara terbalik. Tapi itu akan berakibat fatal pada bayi di kandungnya. Sontak, murid Frozen Court mendengar itu terkejut bukan main. Tak bisa dipercaya, mungkin saja tabib itu hanya mengada-ngada. Namun, tabib ini menjelaskan jam terbangnya. Ia yang sudah mengabdi 180 tahun menjadi dokter, jadi tak perlu diragukan lagi. Tak ada yang dibicarakan lagi, tabib ini pergi. Beberapa hari pun berlalu. Di tempat kerajaan Blue Wen, berita tentang kematian Yunce, kehamilan Nona Yuchan, dan pernikahan Qin Yue dengan Yunce itu sudah menyebar ke seluruh penjuru. Banyak orang membicarakan berita tersebut. Xin berpindah ke tempat istana Frozen Cloud. Karena berita sudah tersebar, kini Nona Yuchan menghadap Ratu Frozen Cloud. Ia mengakui kesalahannya. Di sini, Ratu Yuxian menyuruh Nona Yuchan bersumpah untuk menggugurkan kandungannya dan tidak akan keluar dari Frozen Cloud selama sisa hidupnya. Namun, Nona Yuchan ingin melahirkan anak ini. Tapi, pilihannya membuat Ratu Yuxian marah besar. Sampai berani seperti ini, kau masih belum menyesal ya? Baiklah. Kemudian Ratu Yuxian menggunakan kekuatannya itu sebagai hukuman. Dan ia memberitahukan alasan Frozen Cloud melarang itu semua. Pertama, larangan murid menikah karena akan mentransfer kekuatannya. Kedua, larangan hamil. Dalam 2 bulan mengandung, janin itu akan mati dalam perut. Karena Frozen Cloud Art mendinginkan organ internal seseorang. Nona Qin Yue masih kekeh dengan pendiriannya, meskipun ada konsekuensi yang harus ditanggung. Dan berakhir sudah video kali ini. Kita tunggu aja video selanjutnya. Stay tune di channel Bang Odip. Bye bye.